Kami tetap ingin melakukan koordinasi sesuai dengan tadi Pak Anies katakan bahwa kita akan dikumpulkan dan juga berkoordinasi kembali. Apabila tidak ada revisi, kami dari organisasi yang sudah mungkin teman-teman media juga ketahui, statement dari organisasi ketika tidak ada perubahan, kita akan melakukan mogok kerja nasional. Rencana kita di tanggal 6, 7, dan 8. Kita temukan itu formulanya nih, karena kita menolak PP nomor 36, kita duduk bersama apa alasan pemerintah, hitungannya seperti apa 1,09%, parameternya apa? Karena buat saya sendiri, saya nggak jelas, kok bisa 1,9%, sedangkan inflasi 2%, pertumbuhan ekonomi 7%. Nah ini kan jadi semua kita berhitung di angka ya, idealnya. Di hitungan kami 5-8%, misalnya, dengan hitungan itu. Harusnya keluar angka segitu. Tapi nyatanya keluar angka 1,09%. Nah parameternya yang mana yang diambil? Pertumbuhan ekonomi dengan inflasi atau ada parameter yang lainnya? Nah ini yang mesti kami tanyakan pada pemerintah langsung. Tidak menyetujui atau katakanlah tidak menginginkan adanya keputusan seperti itu. Nah ini terbukti dengan adanya keputusan dari pemerintah yang katanya tidak menaikkan UMP di tahun depan. Nah jika misalnya keputusan itu nanti dianggap tidak sesuai dengan keinginan salah satu pihak, maka dikhawatirkan ini akan ada penolakan-penolakan. Di dalam pertemuan itu akan kita dengar atau akan diuraikan apa-apa saja keberatan dari katakanlah para pengusaha untuk menaikkan UMP di tahun depan. Surat edaran Menteri Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa tidak ada kenaikan upah minimum tahun 2021 di seluruh Indonesia, kami buruh Indonesia khususnya KSPI menolak keras surat edaran tersebut karena tidak adanya naik upah minimum mengakibatkan konsumsi makin terpuruk dan daya beli buruh makin terpuruk karena tidak ada kenaikan upah minimum. Itu kalau saya kalkulasi per hari itu hanya sekitar 1.200. Ya. Jadi buruh memang makin menderita. Adakan gerakan 2 juta buruh pada 6 hingga 8 Desember. Said Iqbal. Kalau tidak diubah, kita mogok nasional. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, menyatakan kalau kemarahan yang diperlihatkan buruh dengan menggelar demo berhari-hari terkait kenaikan upah minimum dapat dipahami. Said Iqbal mengatakan salah satu alasan para buruh ini marah adalah karena kenaikan upah yang disebutnya tidak masuk akal. Sementara kedua, Said Iqbal menyampaikan sudah berulang kali dikatakan Undang-Undang Cipta Kerja jangan disatukan antara klaster ketenaga kerjaan dengan klaster yang lainnya. Dia menyampaikan bagian yang lain masih dapat dipahami selama itu tidak melanggar HAM, lingkungan hidup atau hak petani kalau berkaitan dengan investasi. Hal lain menjadi sorotan juga kenapa buruh bereaksi keras di dalam konvensi ILO itu. Itu kan jelas pasal nomor 133 tentang upah minimum. Begitulah katanya. Diungkapkannya bahwa di sana tertera upah minimum ditetapkan berdasarkan rekomendasi Komisi Dewan Pengupahan. Tapi kalau di Indonesia akan dipaksa seragam 109 terus ada pasal indeks. Atas dasar apa BPS membuat rumus itu? Begitulah ujarnya. Said Iqbal menyatakan tidak ada diskusi-diskusi mengenai hal tersebut dan menyampaikan upah minimum merupakan safety net dalam Konvensi ILO nomor 133. Upah minimum merupakan pengaman agar mereka yang masuk ke dalam pasar kerja tidak absolut miskin. Buruh di DKI dibayar satu kerja. Kalau dia nggak kerja juga mau, tapi kan negara nggak boleh dia hadir. Begitulah katanya. Sebab itu agar tidak absolut menjadi miskin, maka dibuat jaringan pengaman yang disebut upah minimum. Kemudian yang kedua ialah keberadaan indeks skali terhadap inflasi yang juga dipertanyakan dari mana BPS menentukannya. Oleh karena itu reaksi keras buruh sampai pada titik kalau tidak diubah ya kita mogok nasional lagi. Begitulah ucapnya. Said Iqbal mengungkapkan akan ada gerakan 2 juta buruh yang rencananya diselenggarakan pada 6, 7, dan 8 Desember 2021. Para buruh dikatakannya ingin memastikan hak-hak konstitusional terkait pernyataan MK bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sudah cacat secara formil. Center terdengar bahwa para buruh akan melakukan aksi mogok massal pada 6-8 Desember 2021 atas ditekannya kenaikan upah minimum. Kenaikan upah itu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengungkapkan bahwa para buruh dapat mengerti dan menerima pada keputusan yang telah ditetapkan.
Diketahui juga bahwa kenaikan upah UMK 2022 di Kota Bekasi naik sebesar 0,7% atau 4.816.921,17 atau naik dari tahun sebelumnya yang harga senilai 4.782.935,64. Sambung PPN, jika nanti akan tetap dilaksanakan mogok massal, hal tersebut akan berdampak pada perusahaan itu sendiri serta para pekerja. Karena yang merugi itu bukan hanya pengusaha saja, tapi juga buruh rugi. Ya, kalau mogok massal, perusahaan kalau punya order targetnya nggak tercapai dan buruh juga pasti akan terganggu pendapatannya. Ucap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Sabtu 4 Desember. PPN Sapa Akrabnya juga menjelaskan bahwa pengambilan keputusan pada kenaikan upah UMK memang banyak pertimbangan dari berbagai unsur. Namun pihaknya telah menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat agar mengambil langkah yang bijak pada penentuan kenaikan upah UMK 2022. Memang setiap pengambilan keputusan pada kepentingan baik UMK maupun UMKS selalu tidak bulat. Tapi kita menyampaikan kepada Pak Gubernur untuk diambil keputusan dengan langkah yang bijak. Begitulah sambungnya. Ia berharap kepada setiap unsur baik pengusaha dan serikat pekerja agar tenang pada kebijakan yang telah dikeluarkan terkait upah di Kota Bekasi yang hanya naik 0,71%. Adakan gerakan 2 juta buruh pada 6 hingga 8 Desember. Said Iqbal. Kalau tidak diubah, kita mogok nasional. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, menyatakan kalau kemarahan yang diperlihatkan buruh dengan menggelar demo berhari-hari terkait kenaikan upah minimum dapat dipahami. Said Iqbal mengatakan salah satu alasan para buruh ini marah adalah karena kenaikan upah yang disebutnya tidak masuk akal. Sementara kedua, Said Iqbal menyampaikan sudah berulang kali dikatakan Undang-Undang Cipta Kerja jangan disatukan antara klaster ketenaga kerjaan dengan klaster yang lainnya. Dia menyampaikan bagian yang lain masih dapat dipahami selama itu tidak melanggar HAM, lingkungan hidup atau hak petani kalau berkaitan dengan investasi. Hal lain menjadi sorotan juga kenapa buruh bereaksi keras di dalam konvensi ILO itu. Itu kan jelas pasal nomor 133 tentang upah minimum. Begitulah katanya. Diungkapkannya bahwa di sana tertera upah minimum ditetapkan berdasarkan rekomendasi Komisi Dewan Pengupahan. Tapi kalau di Indonesia akan dipaksa seragam 109 terus ada pasal indeks. Atas dasar apa BPS membuat rumus itu? Begitulah ujarnya. Said Iqbal menyatakan tidak ada diskusi-diskusi mengenai hal tersebut dan menyampaikan upah minimum merupakan safety net dalam Konvensi ILO nomor 133. Upah minimum merupakan pengaman agar mereka yang masuk ke dalam pasar kerja tidak absolut miskin. Buruh di DKI dibayar satu kerja. Kalau dia nggak kerja juga mau, tapi kan negara nggak boleh dia hadir. Begitulah katanya. Sebab itu agar tidak absolut menjadi miskin, maka dibuat jaringan pengaman yang disebut upah minimum. Kemudian yang kedua ialah keberadaan indeks skali terhadap inflasi yang juga dipertanyakan dari mana BPS menentukannya. Oleh karena itu reaksi keras buruh sampai pada titik kalau tidak diubah ya kita mogok nasional lagi. Begitulah ucapnya. Said Iqbal mengungkapkan akan ada gerakan 2 juta buruh yang rencananya diselenggarakan pada 6, 7, dan 8 Desember 2021. Para buruh dikatakannya ingin memastikan hak-hak konstitusional terkait pernyataan MK bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sudah cacat secara formil. Santer terdengar bahwa para buruh akan melakukan aksi mogok massal pada 6-8 Desember 2021 atas ditekannya kenaikan upah minimum. Kenaikan upah itu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengungkapkan bahwa para buruh dapat mengerti dan menerima pada keputusan yang telah ditetapkan. Diketahui juga bahwa kenaikan upah UMK 2022 di Kota Bekasi naik sebesar 0,7% atau 4.816.921,17 atau naik dari tahun sebelumnya yang harga senilai 4.782.935,64.